Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita sekarang masuk ke materi KD selanjutnya, yaitu dinamika kependudukan. Dinamika pendudukan. Dinamika itu berasal yang berarti adalah perubahan kependudukan, perubahan jumlah penduduk. Jadi naik turunnya atau bertambah berkurangnya jumlah penduduk. Nah, sebelum masuk ke lebih lanjut, definisi penduduk menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yaitu penduduk itu adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, kembali lagi, dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk, ya, baik itu yang namanya perubahan bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari beberapa faktor atau dipengaruhi oleh faktor-faktor. Pertama adalah faktor kelahiran, ya. Jadi ada 3 komponen utama yang menyebabkan terjadinya dinamika atau perubahan jumlah penduduk. Yang pertama adalah kelahiran, natalitas, yang kedua adalah mortalitas, yang ketiga adalah migrasi. Ini adalah 3 faktor dominan yang paling mempengaruhi terjadinya dinamika penduduk. Natalitas itu kelahiran. Nah, pada natalitas ini ada yang pronatalitas, ada yang antinatalitas. Yang pronatalitas berarti hal-hal yang menyebabkan terjadinya atau mendukung terjadinya proses kelahiran. Itu masa perkawinan di usia muda, tingkat kesehatan yang baik, anggapan budaya, misalkan banyak rezeki, banyak anak, kemudian kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris yang tradisional sehingga memungkinkan untuk mempunyai anak banyak sebagai tenaga kerja. Kemudian kurang informasi atau kurang memahami masalah program keluarga berencana. Kemudian faktor budaya juga adalah keinginan memperoleh anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang mendukung proses terjadinya kelahiran. Yang kedua ada faktor yang menghambat atau yang disebut dengan antinatalitas. Berarti ini adalah faktor-faktor yang menghambat terjadinya proses kelahiran. Contoh penundaan usia masa perkawinan, seperti kalian sekarang sekolah, ya. Sekolah SMA itu berarti kalian dalam rangka menunda faktor perkawinan. Kemudian program keluarga berencana jelas pemerintah kita mencanangkan catur warga, bahwa keluarga itu terdiri dari 4 anggota, yaitu ibu, ayah, dan 2 anak. Kemudian anggapan anak merupakan anggapan budaya bahwa anak merupakan beban orang tua, karena banyak anak berarti beban yang harus dikeluarkan oleh orang tua itu makin banyak, biaya pendidikan, biaya makan, dan sebagainya. Kemudian semakin banyak wanita karir, ya. Bagi wanita karir, mempunyai anak itu merupakan suatu beban tersendiri. Sekarang bagaimana cara menghitung angka kelahiran? Angka kelahiran bermacam-macam. Ada angka kelahiran kasar, yaitu angka kelahiran banyaknya yang lahir dalam satu tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Disebut kasar karena ini semua penduduk dirata-ratakan sama bisa melahirkan. Padahal pada kenyataannya adalah bahwa hanya penduduk perempuanlah yang melahirkan. Nah, ini dirata-ratakan sebuah penduduk banyaknya kelahiran dalam 1000 per penduduk. Ya. Rumusnya adalah CPR sama dengan B di banyaknya jumlah kelahiran dikali dengan banyak jumlah penduduk dikali konstanta. Konstantanya adalah 1000. Jadi bacanya kalau misalkan angka kelahirannya CPR-nya itu 240, berarti dalam setiap 1000 penduduk terdapat penduduk yang lahir adalah 40 orang atau jiwa. Sekarang ada yang disebut dengan angka kelahiran umum, ya, atau general fertility rate. Itu angka kelahiran umum yang memperlihatkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1000 penduduk wanita yang berusia produktif, itu 14 sampai 49 tahun. Karena tidak meskipun yang melahirkan itu adalah wanita, tetapi tidak semua wanita itu bisa melahirkan. Jadi wanita-wanita yang bisa melahirkan adalah wanita-wanita pada usia produktif, yaitu 14 sampai 49 tahun. Jadi rumusnya sama, tinggal mengganti saja
angka kelahiran umum, banyaknya kelahiran dibagi jumlah penduduk wanita dengan rentang usia 15 sampai 49 tahun dikali 1000. Jadi kalau misalkan GFR-nya itu nilainya 30, berarti setiap 1000 perempuan ya yang berumur 14 sampai 49 tahun itu terdapat kelahiran 30 orang. Sekarang angka kelahiran menurut kelompok usia, age specific birth rate ya. Yaitu angka kelahiran menunjukkan banyaknya kelahiran dari wanita pada suatu kelompok usia tertentu per 1000 wanita pada kelompok umur dan pertengah tahun yang sama. Nah, ini juga sama aja, cuman pengelompokan umum tertentu. Misalkan rumusnya baik itu adalah banyaknya kelahiran, kemudian angka kelahiran kasar ya. CBR itu angka kelahiran kasarnya berapa? CBR angka kelahiran kasar, kemudian B jumlah ASBR adalah angka kelahiran menurut usia tertentu, kemudian B-nya adalah angka kelahiran kasar setiap tahun, kemudian P-nya itu adalah P-nya itu adalah penduduk usia sekian tahun ya. Nah, sekarang kematian. Kematian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kematian seperti tadi natalitas, mortalitas juga ada faktor-faktornya. Pertama adalah faktor yang mendukung terjadinya proses kematian. Pertama, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Makin rendah kesehatan masyarakat berarti makin tinggi juga angka kematian. Terjadi bencana alam seperti tsunami, gempa, kemudian terjadi peperangan, terjadi wabah penyakit seperti sekarang yang kita alami ya, adanya wabah penyakit corona itu mempertinggi tingkat kematian. Kemudian pembunuhan ya, kriminalitas, fasilitas yang belum memadai ya, fasilitas kesehatan terutama ya, kemudian keadaan gizi penduduk yang rendah. Itulah faktor-faktor yang mendukung terjadinya proses kematian. Yang kedua, faktor yang menghambat kematian atau anti-mortalitas. Pertama, meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. Kemudian fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatnya keadaan gizi penduduk, kondisi yang aman dan tentram di suatu daerah. Kemudian ajaran agama yang melarang terjadinya melarang bunuh diri. Bagaimana kita menghitung angka kematian seperti tadi angka kematian, angka kelahiran. Ada macam-macam menghitung angka kematian. Yang pertama adalah angka kematian kasar. Angka kematian kasar itu adalah banyaknya penduduk yang meninggal atau yang mati dalam 1 tahun tertentu ya, dari 1000 penduduk. Jadi rumusnya CDR angka kematian kasar, jumlah penduduk, D-nya jumlah yang mati pada tahun tertentu, P-nya jumlah penduduk pertengahan tahun, dan K-nya adalah konstanta yang biasanya adalah 1000. Jadi kalau misalkan angka kematiannya 40, berarti setiap 1000 penduduk terdapat kematian 40 orang dalam tahun tertentu. Ada juga angka kematian menurut kelompok umur tertentu, ASDR ya, sama kematian menurut kelompok tertentu, misalkan dikelompokkan kelompok berapa, umur berapa sampai berapa, itu sama. Kemudian angka kematian bayi ya, angka kematian bayi itu disebut dilihat dengan IMR. Jadi angka kematian bayi adalah angka yang menggambarkan banyaknya bayi yang mati itu berusia di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. Rumusnya adalah IMR, angka infant mortality rate, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dalam 1 tahun. Kemudian di nolnya adalah jumlah kematian bayi di bawah umur 1 tahun pada tahun tertentu, B-nya jumlah kelahiran yang hidup, dan K-nya adalah konstanta. Misalkan kalau angka kematian bayinya 20, berarti setiap 1000 kelahiran hidup itu terdapat 20 bayi yang meninggal. Nah, sekarang faktor dinamika penduduk yang ketiga adalah migrasi. Migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain ya. Migrasi itu ada migrasi yang tarafnya internasional dan nasional. Kalau internasional berarti antar negara. Kalau nasional berarti masih berada di dalam satu negara itu sendiri. Nah,
Ada juga disebut dengan migrasi masuk. Jadi migrasi masuk itu rumusnya adalah MI per P kali K. MI-nya di mana MI adalah angka migrasi masuk per 1000 penduduk pada tahun tertentu. I-nya jumlah migrasi masuk pada tahun tertentu. P-nya jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu. K-nya adalah konstantan, biasanya 1000. Jadi misalkan kalau migrasinya angkanya 20, berarti dalam setiap tahun dari 1000 penduduk itu ada 20 orang yang masuk ke dalam suatu wilayah. Nah, migrasi keluar sebaliknya, berarti banyaknya migrasi keluar dalam tahun tertentu dari setiap 1000 penduduk. Nah, migrasi neto ya, itu jumlah migrasi masuk dikurangi dengan jumlah migrasi keluar. Nah, migrasi bruto ya, jumlah ini lebih kompleks lagi. Jadi jumlah migrasi ya sudah ditentukan dengan tempat tujuan dan tempat asal. Jadi rumusnya MG sama dengan I-nya jumlah migrasi masuk pada tahun tertentu, kemudian O-nya jumlah penduduk yang keluar pada tahun tertentu, P1 jumlah penduduk di tempat tujuan, P2 jumlah penduduk di tempat asal, K-nya adalah konstanta, itu ya 1000. Nah, sekarang pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk. Pertumbuhan penduduk ada bermacam-macam. Pertama adalah pertumbuhan penduduk alami. Itu pertumbuhan penduduk yang hanya dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian saja di suatu wilayah. Nah, pertumbuhan penduduk total itu adalah pertumbuhan penduduk yang sudah dipengaruhi oleh migrasi, baik itu migrasi masuk maupun migrasi keluar. Nah, proyeksi penduduk adalah jumlah penduduk, menghitung jumlah penduduk pada masa yang akan datang, ya, dengan menggunakan data penduduk saat ini. Jadi rumusnya adalah PN, itu jumlah penduduk pada tahun sekarang, sama dengan P0 itu jumlah penduduk yang sekarang, PN itu jumlah penduduk tahun yang akan datang, P0-nya jumlah penduduk tahun sekarang, dikali 1 ditambah R pangkat N, di mana saat N1 itu adalah konstanta, kemudian R itu angka pertumbuhan penduduk, N adalah selisih waktu antara tahun sekarang dan tahun yang akan datang. Contoh misalkan penduduk Indonesia sekarang misalkan 257 juta dengan pertumbuhan penduduk misalkan 1,5% per tahun. Berapa jumlah penduduk Indonesia 2 tahun mendatang atau 3 tahun mendatang, 10 tahun mendatang jika pertumbuhan penduduk relatif tetap. Nah, itu jadi kita bisa memproyeksikan jumlah penduduk yang akan datang dengan menggunakan rumus proyeksi ini. Sekarang mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk ada bermacam-macam, ada yang permanen, ada yang non permanen. Yang permanen ada dibagi dua, ada migrasi eksternal ya. Migrasi eksternal ada emigrasi dan remigrasi. Imigrasi berarti dari luar ke negara kita. Kalau emigrasi berarti dari negara kita ke negara luar. Remigrasi berarti dari negara kita keluar kemudian balik lagi ke kita. Kemudian yang ini migrasi internal, ada transmigrasi, perpindahan penduduk antara pulau yang dari pulau yang penduduknya padat ke yang sedikit. Kemudian urbanisasi dari desa ke kota. Yang non permanen, komunitas ya, jadi bolak-balik, pagi berangkat sore pulang. Sirkulasi lebih menetap, pagi berangkat misalkan seminggu baru balik lagi. Nah, mobilitas tenaga kerja ya. Nah, mobilitas tenaga kerja itu ada yang stayer, ada yang movers. Kalau stayer berarti dia bekerja di tempat menetapnya. Jadi di kota dia tinggal di tempat A tapi kerja juga di tempat A. Tapi kalau movers itu berarti dia tinggalnya di Bandung misalkan, kerjanya di Jakarta. Nah, itu mungkin itu anak-anak pertemuan yang untuk sekarang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.